Indonesia saat ini merupakan negara pengkonsumsi beras terbesar di Asia Tenggara dengan angka 132 kg per kapita tiap tahun. Peningkatan kebutuhan beras di Indonesia ini mencapai 1,6% per tahun. Besarnya kebutuhan beras di Indonesia menuntut adanya pengembangan kualitas dan kuantitas beras yang dihasilkan. Pengeringan padi yang dilakukan masyarakat saat ini masih secara manual atau konvensional, yaitu dengan dijemur yang memanfaatkan energi cahaya matahari sehingga membutuhkan waktu yang lama, di mana hal itu tergantung dengan keadaan cuaca. Kadar air produk pun yang dihasilkan tidak mencapai optimal dan tidak seragam. Pada pembahasan bab 2 yang pertama, kita akan menjelaskan tentang jenis gabah dan kadar air gabah. Gabah kering panen. Gabah kering panen atau GKP adalah beras atau gabah yang telah mengalami proses pengeringan untuk mengurangi kadar air. Tujuan pengeringan adalah meningkatkan kualitas dan daya simpan produk. Kadar air pada GKP berkisar antara 12-14% untuk padi dan 12-15% untuk jagung. Selanjutnya ada gabah kering simpan. Gabah kering simpan atau GKS adalah beras atau gabah yang telah mengalami proses pengeringan dan disimpan dalam kondisi yang optimal untuk menjaga kualitasnya. Tujuan dari penyimpanan GKS adalah menjaga kadar air dan kualitas beras atau gabah tersebut agar tetap baik dalam jangka waktu yang lama. Kadar air pada GKS biasanya harus dipertahankan di bawah 14% untuk padi dan 15% untuk jagung. Dan yang terakhir ada gabah kering giling. Gabah kering giling atau GKG adalah beras atau gabah yang telah mengalami proses pengeringan, pemutihan, dan penggilingan. Penggilingan bertujuan untuk memisahkan kulit padi dan menghasilkan beras sebagai produk akhir. Proses penggilingan dapat dilakukan menggunakan mesin penggilingan modern atau secara tradisional dengan alat penggilingan yang tenagai oleh manusia atau hewan. Gabah kering giling umumnya memiliki kadar air yang telah mencapai tingkat yang rendah. Pada pembahasan bab 2 yang terakhir, kita akan membahas tentang sensor kadar air resistif. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi kadar air pada gabah ini berdasarkan pada nilai resistansi. Sensor kadar air ini menggunakan lembaran PCB atau print circuit board yang dibentuk bergaris berukuran 10 x 20 cm. Sensor yang digunakan terletak pada bagian bawah. Sensor ini selain digunakan sebagai sensor kadar air, juga sekaligus sebagai pintu. PWM atau Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation secara umum adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyalakan dengan pulsa dalam satu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang bab 3. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang flowchart program. Pembuatan sistem alat pengering dan pengukur kadar air pada gabah ini digambarkan dengan bagan alir atau flowchart agar mempermudah pembuatan program, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu memasukkan gabah ke dalam chamber box yang telah dibuat. Langkah kedua, lalu kita akan menginput data kadar air apabila dirasa cukup, maka kita dapat melakukan pengukuran sensor untuk kadar air gabah. Selanjutnya, sensor mulai aktif serta pemanas menyala dan melakukan pengeringan terhadap gabah. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang studi literatur. Untuk memperkuat ide yang kami buat, maka kami merasa perlu untuk melakukan pengkajian dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan proses pengeringan dan pengukuran air pada gabah, serta konsep dan cara kerja dari alat berdasarkan buku, blog, artikel, jurnal, maupun hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah perancangan dan pembuatan alat. Yang pertama, kita membuat desain alat, di mana desain alat yang telah kami buat terdapat bak pengering, kawat terang, tungku, dan juga blower. Yang kedua adalah membuat dan menyusun rangka.
dalam pembuatan dan penyusunan rangka, kami masih belum melakukan penyusunan rangka pada alat pengering gabah ini, namun kami hanya menunjukkan desainnya saja. Lalu yang ketiga adalah merakit komponen. Setelah semua desain yang telah kita buat, maka diperlukan perakitan komponen untuk alat pengering dari gabah tersebut. Yang selanjutnya adalah tahap penelitian. Untuk memahami bagaimana cara kerja dari alat, maka kita membutuhkan blok diagram. Adapun blok diagramnya dapat dilihat seperti pada gambar di slide berikutnya. Ini merupakan blok diagram yang kita buat dari alat pengering gabah, di mana di sini terdapat saklar, keypad matrix, microcontroller, PWM, sensor suhu LM35, sensor kadar air resistif, motor DC, lampu bohlam, dan kipas. Lalu untuk setiap fungsi dari komponen tersebut adalah yang pertama, saklar. Fungsi utamanya sebagai penghidup sumber daya atau energi untuk mensuplai tegangan semua rangkaian. Yang kedua adalah keypad matrix, di mana digunakan untuk memasukkan perintah yang diinginkan pada alat pengering gabah. Lalu yang ketiga adalah microcontroller yang bekerja sebagai otak dari suatu sistem yang berfungsi untuk memproses data juga sebagai pengendali sistem kerja alat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada sensor kadar air resistif yang berfungsi untuk melakukan pendeteksian kadar air pada biji padi berdasarkan nilai resistansi. Lalu sensor suhu LM35 yang merupakan salah satu komponen elektronika yang mempunyai fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik ke dalam bentuk tegangan. Dan yang keenam adalah lampu bohlam, digunakan untuk memanaskan suhu pada ruangan alat pengering gabah. Komponen selanjutnya adalah kipas, yang berfungsi untuk menghantarkan panas pada lampu bohlam ke arah gabah yang sedang melakukan pengeringan. Lalu selanjutnya ada PWM atau Pulse Width Modulation, yang berfungsi untuk diatur sesuai dengan kebutuhannya ketika mesin mulai berjalan. Diharapkan pengaduk berjalan dari lambat menuju kecepatan yang maksimal. Lalu yang selanjutnya adalah motor DC yang mempunyai fungsi untuk menggerakkan pengaduk setelah mendapatkan perintah melalui microcontroller. Evaluasi ini diperlukan untuk melihat apakah alat yang kami buat dapat bekerja secara optimal serta untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembuatan alat ini. Selain itu, kami juga memerlukan penelitian ketika alat tersebut sudah jadi agar dapat mengetahui perbandingan dari gabah sebelum serta setelah menggunakan alat